Menjelang 100 tahun usianya, Nahdlatul Ulama kini sedang bertransformasi, memberikan ruang lebih banyak bagi orang muda. Selain orang muda, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Holil Sakuf atau Gus Yahya dan Rois Am, Kiai Haji Miftahul Ahyar juga memberi kesempatan kepada sejumlah politikus partai. Sebagian tokoh politik yang menonjol dan jadi perhatian publik adalah Wakil Ketua Umum PBNU Nusron Wahid yang aktif di Golkar. Lalu ada Mardani Maming yang merupakan Ketua PDI Perjuangan Kalimantan Selatan. Mardani juga merupakan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Dan yang berkiprah di Partai Kebangkitan Bangsa yakni Sekretaris Jenderal Saifullah Yusuf dan Ketua PBNU Hovifah Indar Parawansa. Keduanya juga merupakan kepala daerah yakni Wali Kota Pasuruan dan Gubernur Jawa Timur. Hal ini jadi pertanyaan publik, karena sebelumnya Gus Yahya menyatakan akan menjaga Nahdlatul Ulama berjarak dengan partai politik. Nusron menyatakan justru yang dimaksud Gus Yahya terlaksana, jarak yang sama dengan partai politik terbangun dengan mengakomodasi para politikus sejumlah partai. Yang dilarang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PBNU, kata Nusron, adalah menjadi pengurus partai. Saya pada tahun 2015 pernah ditunjuk menjadi salah satu ketua PBNU. Saat itu ketua umumnya adalah Pak Profesor Dr. Kiai Said Agil Sirot. Hanya berusia sekitar 14 bulan. Kenapa berusia 14 bulan? Karena ketika ada Munas Golkar pada tahun 2016, di Munaslup di Bali, saya ditunjuk menjadi wakil ketua umum DPP Golkar bidang pemenangan pemilu. Tetapi menjaga jarak dengan kekuatan politik manapun bukan berarti bahwa NU itu anti terhadap partai politik. Tidak. NU menghormati daripada keberadaan partai politik karena demokrasi itu ada karena adanya partai politik. Tapi bila Nusron keluar dari PBNU untuk menjabat di Golkar pada 2016, bagaimana dengan posisi Mardani Maming, Bendahara Umum PBNU, yang kini menjadi Ketua PDI Perjuangan Kalimantan Selatan dan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia? Rois Am PBNU Miftahul Ahyar menganggap tak ada masalah jika ada anggota pengurus PBNU yang mempunyai jabatan lain di luar PBNU. Dilarang rangkap jabatan sepengetahuan saya ya, itu Rois Am sama Ketua Umum di parpol ya, atau di jabatan politik. Kalau selain ketua dan Rois Am itu masih diperbolehkan karena ada manfaat kan. Jadi kalau mereka merangkap itu masih ada manfaat yang kembali. Beda kalau Rois Am dan ketua umum ini. Selain munculnya nama-nama politikus partai, Kabinet Yahya Sakuf juga diwarnai sederet nama perempuan yang menjadi tokoh nasional dan tokoh di kalangan Nahdien. Sinta Nuriyah, istri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, kini menjadi anggota Mustasyar alias penasihat PBNU. Dan putri Gus Dur, Alisa Wahid, menjadi ketua serta Hovifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur yang juga jadi ketua PBNU. Memang baru kali ini. Begitu, sebelumnya ya ada kehadirannya ada, tetapi belum di struktur begitu. NU ini memang harus betul-betul mewarnai peradaban dunia begitu. Jadi call-nya itu sudah bukan lagi ngurusin warga NU saja, tetapi kontribusi NU di tingkat global gitu. Itu diletakkannya bukan soal hanya sebatas perlu ada perempuan begitu, tetapi bahwa konteks zaman kita, peradaban kita itu semakin kompleks. Kehadiran perempuan itu menjadi bagian dari situ. Jadi bukan hanya ya sudah 96 tahun terus udahlah kasih tempat deh gitu. Enggak seperti itu, tapi memang dianggap sebagai aktor penting gitu. Justru tidak hanya bicara tentang si perempuannya itu gitu. Jadi bukan hanya agenda perempuannya, tetapi kehadiran perempuan dalam kancah yang lebih besarnya. Menurut pengamat politik Islam Hasibullah Sastrawi, masuknya para politikus ditambah peran perempuan yang lebih kuat di dalam kepengurusan PBNU saat ini mengingatkan pada gaya kepemimpinan Gus Dur. Hasibullah yang juga Direktur Aliansi Indonesia Damai menilai Yahya sedang mengimplementasikan nilai-nilai yang dikembangkan Gus Dur, cucu pendiri NU, saat memimpin NU dan menjadi Presiden keempat Republik Indonesia.
itu ada khas Gus Durian di situ. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah asas atau aspek progresivitas, ya, yang dimana Gus Dur selalu identik dengan hal-hal yang mengejutkan. Jadi kalau dalam NU ini ada dua teori, Bang Aiman. Yang pertama adalah mungkin yang disebut teori uzlah, yaitu bagaimana kalau itu adalah buruk maka kita menjauhi sejauh mungkin. Nah, tapi ada pilihan kedua yang penuh risiko, dan ini menurut saya yang dipilih oleh Gus Yahya, yaitu muayasyah ataupun mendampingi. Dan itu menurut saya pilihan yang ya ini akan banyak gunjangan. Tiba-tiba ada sejumlah perempuan ibu nyai yang itu luar biasa. Dan kalau di NU itu dikenal dengan istilah al-aslu baqwa umakan alamakan. Kalau keterlibatan perempuan tidak diharamkan, maka itu boleh diaktifkan, dan itulah yang hari ini mulai digunakan oleh Gus Yahya sebagai bentuk, saya sekali lagi saya garis bawahi, sebagai bentuk ciri daripada bagaimana Gus Dur berjuang untuk memajukan gagasan-gagasannya sekaligus. Yahya Saquf memang orang dekat Gus Dur. Selama menjadi presiden, Yahya lah dan 3 orang lainnya yang menjadi juru bicara Gus Dur. Dan selama memimpin Partai Kebangkitan Bangsa dan NU, Gus Dur juga mengorbitkan Hovifah dan Saifullah Yusuf yang kini menjadi kepala daerah dan tokoh nasional. Tim Liputan, Kompas TV.